Baik anak-anak, jadi pada video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Langsung saja untuk kompetensi dasar dan apersepsi. Nah, di sini apersepsi kita bahas dulu ya materi yang sebelumnya yang sudah kalian pelajari, yaitu yang pertama terkait dengan pertidaksamaan linear dua variabel atau bisa disingkat dengan PT-LDV. Nah, di sini untuk bentuk umum dari PT-LDV ya, seperti yang sudah kalian pelajari di sana. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP dari PT-LDV dan menyusun PT-LDV dari daerah penyelesaian. Jadi, di sini kita akan bahas dua submateri ini. Baik, yang pertama di sini adalah menentukan daerah penyelesaian atau DP dari PT-LDV. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat sketsa dari grafik fungsi linear atau garis pembatas dari daerah penyelesaian. Kemudian yang kedua adalah melakukan uji titik. Misalkan kita ambil titik X1, Y1 ya, di luar garis pembatas tersebut untuk menentukan DP. Jadi untuk koordinat titik ini X1, Y1 disubstitusi ya ke dalam pertidaksamaan. Nah, kemudian nanti akan didapatkan ya hasilnya. Nah, apabila hasilnya itu bernilai benar ya, maka untuk daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat dari titik ini X1, Y1. Sedangkan jika hasilnya salah gitu ya, berarti daerah penyelesaiannya daerah yang tidak memuat titik ini gitu ya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ya di sini adalah menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah penyelesaian. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Misalkan persamaannya adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan uji titik. Kita misalkan saja titiknya itu yang kita ambil X2, Y2 di daerah penyelesaian untuk menentukan tanda ketidaksamaan. Gitu ya. Nah, kemudian lanjutkan dengan yang kedua ya, persepsinya terkait dengan pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang disingkat dengan PTKDV. Nah, di sini ada bentuk umumnya ya, bisa diperhatikan. Nah, jadi kita bahas dua submateri di sini terkait dengan menentukan daerah penyelesaian DP dari PTKDV, kemudian menyusun PTKDV dari daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP dari PTKDV, di sini ada langkah-langkah ya. Yang pertama, untuk langkah yang pertama adalah membuat sketsa ya, sketsa dari grafik fungsi kuadrat atau garis pembatas dari daerah penyelesaian. Yang kedua adalah melakukan uji titik X1, Y1 di luar garis pembatas untuk menentukan DP. Nah, jadi sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, jika setelah disubstitusi ternyata hasilnya ya untuk titik ini ya, ketika sudah disubstitusi ke pertidaksamaan hasilnya bernilai benar gitu. Nah, maka untuk daerah penyelesaiannya nanti yang memuat ya, yang memuat titik ini. Nah, kemudian jika ternyata setelah disubstitusi hasilnya bernilai salah, berarti daerah penyelesaiannya yang tidak memuat titik ini. Nah, kemudian yang kedua adalah menyusun PTKDV dari daerah penyelesaian. Nah, untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Kita misalkan saja untuk persamaannya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kedua melakukan uji titik X2, Y2 misalkan ya, di daerah penyelesaian untuk menentukan tanda dari ketidaksamaannya, ya, dari pertidaksamaan tersebut. Tuh. Nah, kemudian dilanjutkan dengan peta konsep. Nah, di sini untuk sistem pertidaksamaan dua variabel itu ada tipe yang sistem pertidaksamaan linear gitu ya, linear dua variabel. Jadi untuk kedua atau lebih dari pertidaksamaan yang menyusun sistem tersebut itu merupakan pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Nah, kemudian ada sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel. Jadi, terdiri dari pertidaksamaan linear maupun pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemudian sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi, semua pertidaksamaan yang menyusun itu merupakan pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Nah, kemudian untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ini bisa dilihat contohnya. Ya, jadi ketiganya merupakan pertidaksamaan linear dua variabel gitu. Nah, bisa dilihat untuk daerah penyelesaiannya.
dari sistem tersebut ya. Jadi daerah yang diarsir atau diwarnai itu. Nah, kemudian untuk sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, bisa dilihat ini contohnya. Jadi terdiri dari satu pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian satu pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Oke, dan itu untuk daerah yang merupakan daerah penyelesaiannya ya, yang diarsir atau diwarna itu. Nah, kemudian untuk sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi bisa dilihat di sini contohnya terdiri dari dua ya, dua pertidaksamaan kuadrat dua variabel gitu. Nah, jadi bisa dilihat untuk daerah penyelesaiannya itu merupakan daerah yang diarsir atau diwarnai ya. Oke. Selanjutnya untuk topik pembahasan yang pertama, disinilah menentukan daerah penyelesaian atau DP ya dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Gitu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah membuat sketsa grafik ya atau garis pembatas pada satu bidang koordinat. Kemudian yang kedua adalah menentukan daerah penyelesaian. Jadi menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel yang menyusun gitu ya. Menyusun sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang berupa irisan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel yang menyusun sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, yang B di sini adalah menyusun sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian atau DP. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini yang pertama adalah menentukan ya persamaan garis pembatas daerah penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel yang menyusun ya sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan uji titik. Kita misalkan saja kita ambil titik adalah X2, Y2 ya di daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, jadi kita lakukan uji titik ini untuk menentukan ya tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan dua variabel yang menyusun sistem pertidaksamaan dua variabel tersebut. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu berikan di sini latihan-latihan soal ya. Nah, untuk latihan soal yang pertama, di sini Ibu mengambil topik untuk menentukan daerah penyelesaian atau DP dari SPT DV ya. Nah, jadi pada gambar atau pada slide ya sudah diberikan di sini daerah-daerah penyelesaian ya yang memungkinkan dari suatu SPT DV ya. Di sini adalah SPT LDV gitu. Nah, jadi di sini ada daerah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentukan mana yang sesuai dengan SPT LDV tersebut ya. Jadi yang mana merupakan daerah penyelesaian dari SPT LDV ya. Nah, jadi langkah-langkahnya di sini yang pertama untuk menyelesaikan soal ini kita ubah dulu untuk pertidaksamaan yang pertama ya. Jadi PT LDV yang pertama adalah min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6 gitu ya. Kita jadikan dulu sebagai persamaan, jadi min 2x plus 3y sama dengan 6. Maka kita tentukan untuk titik potong ya, titik potong dari persamaan tersebut terhadap sumbu x dan sumbu y. Nah, jadi diperoleh untuk titik-titik potongnya 0,2 dan min 3,0. Nah, sehingga bisa dilihat di sini untuk gambar dari grafik fungsi linear tersebut gitu ya. Nah, jadi dia melalui titik 0,2 dan min 3,0. Ya. Kemudian yang kedua, kita jadikan juga persamaan dan kemudian kita cari untuk titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y, kita peroleh titiknya adalah 0,3 dan 6,0. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya di sini ya, garisnya. Jadi melalui 0,3 dan 6,0. Kemudian yang ketiga juga dijadikan persamaan ya, sehingga diperoleh x plus y sama dengan 5. Kemudian kita cari untuk titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y, sehingga diperoleh 0,5 dan 5,0 gitu ya. Bisa dilihat sini gambarnya.
Nah, untuk grafik fungsi linearnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita akan tentukan satu persatu ya untuk daerah penyelesaiannya. Jadi yang pertama kita tentukan di sini untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Gitu ya. Jadi kalian juga bisa mencari secara manual maupun menggunakan GeoGebra gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita cari untuk daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 2y lebih dari sama dengan 6. Nah, yang ketiga, di sini kita mencari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x plus y kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Nah, kemudian kita iriskan ketiga daerah penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, ya, yang sudah tadi dicari satu persatu. Nah, jadi kita peroleh di sini untuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel, ya, di mana terdiri dari pertidaksamaan min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6, x plus 2y lebih dari sama dengan 6, x plus y kurang dari sama dengan 5. Gitu ya. Bisa dilihat untuk daerah yang diarsir atau yang diwarnai tersebut. Oke, nah sehingga kita peroleh untuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan sesuai pada soal tadi untuk latihan 1. Nah, jadi yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah daerah 1. Oke ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal 2. Nah, untuk latihan soal 2 di sini menentukan daerah penyelesaian atau DP dari SPT-DV gitu ya. Di mana daerah penyelesaiannya untuk sistem pertidaksamaan Y lebih dari X kuadrat min 2, Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tentukan untuk daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama di sini, kita ubah untuk pertidaksamaan yang pertama menjadi persamaan, di mana persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2, gitu ya. Nah, kita akan mencari untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y serta titik puncaknya. Oke, jadi kita peroleh di sini untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan yang pertama adalah 0, min 2, kemudian min akar 2,0 dan akar 2,0 gitu ya. Akar 2 itu kurang lebih 1,4 sekian ya. Nah, kemudian untuk titik puncaknya, jadi kita perhatikan dari bentuk umum persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, ya. Jadi kita peroleh bahwa absis dari titik puncaknya atau XP itu sama dengan min B per 2A. Kemudian ordinatnya YP sama dengan min D per 4A gitu ya. Sehingga kita peroleh untuk titik puncaknya di sini adalah 0, min 2. Tuh. Nah, kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua juga dicari untuk persamaannya, jadi diperoleh Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X gitu ya. Nah, kemudian di sini kita peroleh untuk titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya adalah 0,0 dan 4,0 gitu ya. Nah, kemudian untuk titik puncaknya, jadi dengan rumus yang sama seperti sebelumnya, kita peroleh 2,2 ya, bisa dilihat untuk langkah-langkahnya. Nah, jadi kita peroleh di sini untuk gambarnya ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 2 dan Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X ya. Y di sini sama dengan Fx gitu ya. Nah, kemudian kita cari satu persatu ya untuk daerah penyelesaiannya dari masing-masing pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang pertama kita peroleh di sini untuk daerah penyelesaian dari Y lebih dari X kuadrat min 2. Kemudian kita peroleh di sini untuk daerah penyelesaian dari Y lebih dari sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X. Ya, untuk menentukan daerah penyelesaian ini langkah-langkahnya sama seperti pertidaksamaan yang sebelumnya ya. Jadi kita tentukan di persepsi juga sudah disampaikan ya. Jadi kita ambil satu titik, kemudian kita uji gitu ya. Nah, jika titik tersebut ternyata bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat titik itu. Jadi bisa diambil di sini misalkan titik
min 1,1 misalkan. Ketika disubstitusi ternyata dia bernilai benar gitu ya. Nah, maka daerah penyelesaiannya memuat titik min 1,1. Tuh, bisa juga kalian mencari daerah penyelesaiannya dengan menggunakan bantuan GeoGebra ya, atau dengan cara manual. Nah, Ibu lanjutkan. Jadi di sini kita akan mencari untuk irisan ya. Irisan dari daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang menyusun sistem pertidaksamaan tersebut, gitu ya. Yang sudah kita cari bersama satu persatu. Nah, maka kita peroleh untuk irisan daerahnya itu adalah daerah yang diarsir atau diwarnai tersebut, gitu ya. Nah, jadi ini menjadi daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel yang terdiri dari pertidaksamaan y lebih dari x kuadrat min 2 dan y lebih dari sama dengan min setengah x kuadrat plus 2x. Baik, jadi kita bisa perhatikan untuk jawaban dari latihan soal 2. Ya, jadi itu. Nah, untuk grafik yang menunjukkan daerah penyelesaiannya. Oke, jadi Ibu lanjutkan untuk latihan soal yang terakhir, latihan soal 3. Ya. Jadi latihan soal 3 di sini mengambil topik untuk menentukan sistem pertidaksamaan dua variabel dari daerah penyelesaian. Ya, jadi berbalik langkah-langkahnya seperti latihan soal 1 atau 2 tadi. Ya, jadi di sini kita menentukan sistemnya, gitu ya. Nah, kita perhatikan ya, di sana sudah terdapat gambar ya, daerah yang diarsir. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah tersebut. Itu. Ya, jadi sistem pertidaksamaan yang penyelesaiannya merupakan daerah yang diarsir atau diwarnai tersebut. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini titik-titik ya. Yang pertama untuk grafik fungsi kuadrat yang berupa parabola. Di sini dia melalui titik A dan B ya. Jadi titik potong terhadap sumbu X-nya adalah A dan B gitu ya. Jadi 0,0 dan 4,0. Nah, kemudian titik puncaknya adalah di P 2,2 gitu ya. Nah, kemudian untuk grafik fungsi linearnya yang berupa garis di sini itu melalui titik potong terhadap sumbu Y di 0,2 dan titik potong di sumbu X di 3,0 ya. Jadi di titik D dan C gitu ya. Nah, berangkat dari titik-titik ini, titik-titik yang sudah diketahui ya pada gambar, titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat yang berupa parabola maupun grafik fungsi linear yang berupa garis lurus. Nah, kita akan coba untuk menentukan dari SPT DV-nya ya. Baik. Yang pertama langkah-langkahnya kita akan menyusun fungsi linear. Nah, untuk menyusun fungsi linear kita ingat lagi bahwa grafik fungsi linearnya itu memiliki titik potong terhadap sumbu X di C dengan koordinat 3,0 dan titik potong terhadap sumbu Y di D dengan koordinat 0,2 ya. Nah, kemudian kita gunakan di sini untuk rumus cepat ya. Di rumus cepat yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, jadi persamaan garis yang melalui dua titik. Nah, misalkan titiknya adalah koordinatnya ya, A,0 dan 0,B, maka persamaannya adalah BX plus AY sama dengan AB gitu ya. Nah, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, sehingga dengan misalkan titik C 3,0 sebagai C dengan koordinat A, 0 berarti A-nya 3 dan titik D dengan koordinat 0,-2 dengan D 0,B berarti B-nya sama dengan min 2. Nah, maka persamaan garis yang merupakan grafik fungsi linear tersebut gitu ya. Nah, jadi itu sama dengan min 2x plus 3y sama dengan min 6. Tuh. Nah, jadi kita sudah dapat nih persamaan garis yang pertama ya. Oke, jadi kemudian yang kedua di sini adalah menyusun fungsi kuadrat ya. Nah, untuk menyusun fungsi kuadrat, kita ketahui bahwa grafik fungsi kuadrat ya pada gambar itu memiliki titik puncak P dengan koordinat 2,2 dan melalui titik A 0,0 dan B 4,0 gitu ya. Nah, jadi kita gunakan rumus untuk menyusun fungsi kuadratnya karena diketahui titik yang dilalui dan titik puncak.
maka Y sama dengan A kali X min XP kuadrat ditambah YP gitu ya. Nah, dengan memisalkan B dengan koordinat 4,0 sebagai B, X, Y gitu ya, dan titik P dengan koordinat 2,2 sebagai P, XP, YP gitu. Nah, maka diperoleh 0 sama dengan A kali 4 min 2 kuadrat tambah 2. Maka 0 sama dengan A kali 4 ditambah 2. Jadi min 2 sama dengan 4A. A sama dengan min setengah ya. Nah, jadi Y sama dengan min setengah kali X min 2 kuadrat ditambah 2. Jadi Y sama dengan min setengah kali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 2. Nah, jadi Y sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 2X min 2 ditambah 2 gitu ya. Jadi kalikan min setengah dengan X kuadrat, min 4X dan 4 gitu ya. Sehingga diperoleh hasilnya seperti itu. Nah, kemudian Y sama dengan min setengah X kuadrat ditambah 2X. Nah, jadi kita peroleh untuk fungsi kuadratnya. Nah, setelah kita peroleh untuk fungsi linear dan fungsi kuadrat, maka kita peroleh di sini untuk uji titik. Ya, langkah terakhir uji titik X2, Y2 dimisalkan ya di daerah penyelesaian dari SPTDV untuk menentukan tanda ketidaksamaan dari pertidaksamaan penyusun dari sistem pertidaksamaannya. Nah, sehingga kita peroleh di sini, kita ambil titik ya. Misalkan X2, Y2-nya tadi adalah 2, min 4 ya. Jadi setelah mengambil titik E 2, min 4 sebagai X2, Y2. Nah, jadi kita substitusi nilai X2 dan Y2-nya ke persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Jadi dari persamaan 1 min 2X plus 3Y sama dengan min 6. Kemudian persamaan 2, Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X. Nah, sehingga diperoleh dari persamaan 1, min 16 sama dengan min 6 gitu ya. Jadi tanda ketidaksamaan yang sesuai adalah kurang dari sama dengan ya. Kenapa di sini isi sama dengan? Karena kita bisa lihat untuk garisnya merupakan garis utuh ya. Jadi berisi sama dengan. Kalau garis putus-putus tidak isi sama dengan ya. Jadi cukup kurang dari saja. Tuh. Nah, jadi dari persamaan kedua kita peroleh bahwa min 4 sama dengan 2 gitu ya, setelah disubstitusi. Nah, jadi tanda ketidaksamaan yang sesuai juga kurang dari sama dengan ya, karena berupa garis utuh ya. Nah, jadi di sini kita dapatkan untuk sistem pertidaksamaan dua variabel ya, yang berupa sistem pertidaksamaan linear dan kuadrat dua variabel gitu ya, dari gambar tersebut yang sudah berisikan daerah penyelesaiannya adalah sistem yang terdiri dari Y kurang dari sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X dan min 2X plus 3Y kurang dari sama dengan min 6. Nah, jadi terdiri dari pertidaksamaan kuadrat dan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, jadi itu untuk penyelesaian dari latihan soal 3. Nah, dengan berakhirnya latihan soal 3 ini, pembahasannya sudah selesai untuk video kali ini. Jadi, kalian bisa untuk latihan soal yang lainnya. Oke? Agar kalian lebih mantap lagi pemahamannya terhadap materi terkait dengan sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton.